Semua orang mengira keluarga Sastrowardoyo terkena penyakit aneh. Sampai satu persatu dari mereka mati. Darah keluar dari mata, hidung, dan telinga. Sementara seorang gadis menjerit setiap malam. Bahkan dokter menyerah untuk memberikan pengobatan. Karena indikasi bukan penyakit biasa. Sejak kejadian itu terjadi, rumah tersebut mulai mengalami berbagai teror. Dan di balik itu, ternyata ada kutukan santet kuno bernama Balung Kukang yang ternyata ditanam oleh orang terdekat mereka sendiri. Namun yang paling mengerikan bukan kutukannya, tetapi cara untuk menghentikannya. Seorang pemuda biasa bernama Dika harus memilih untuk menyelamatkan keluarganya atau mengorbankan nyawanya sendiri. Siapa sebenarnya dalang di balik kutukan ini? Dan apakah Dika akan selamat sebelum santet itu mengambil nyawanya juga? Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Langsung saja, nggak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Tulisan dari Isepia, Tragedi Perang Santet. Gerimis masih setia membasahi kota yang disebut oleh kebanyakan orang sebagai metropolitan. Samar-samar terdengar suara lirih, namun sangat jelas di balik pintu kamar rumah keluarga Sastrowardoyo. Gadis berusia 20 tahun sedang terbaring tak berdaya di atas ranjang. Hanya mata dan gerak bibir lemahnya yang terucap. "Nenek, sakit, Nek." Air matanya telah lama tertumpah seiring dengan sakit yang dia rasakan. "Sing sabar Yondo. Sebentar lagi kita berangkat." Dengan tiada henti terus membelai kepala gadis yang terbaring di sampingnya. Berharap dengan itu bisa membuat rasa sakit yang diderita cucu gadisnya sedikit reda. "Angel, Nggih, Mbah. tolong panggilin Pak Priyatno untuk suruh kemari. Cepat." Angel mengangguk membuka pintu kamar seraya menutupnya pelan. Dia harus segera menemui Pak Prianto, abdi dalam di rumah keluarga Sastrowardoyo. Mata Angel menatap sosok yang berdiri tegap sedang berbincang-bincang memberi arahan kepada dua pria di depannya. "Pak Pri ditimbali, Mbah." "Nggih, Mbak Angel." "Mbah ada di kamar Fani." Dengan tergopoh Pak Priyatno memasuki rumah besar itu, lalu menaiki tangga menuju pintu sebelah kiri tangga, tepat di mana suara lirih Fani berasal. Pak Prianto segera mengetuk pintu pelan. "Ngapunten Ibu, niki kula Priyatno. Ndang mlebu Pri. Kondisi Fani semakin parah, harus cepat dibawa sebelum terlambat." Ucap Mbak Sasmita ketika melihat Pak Priyatno yang baru saja memasuki kamar Fani. Pak Priyatno memandang iba Fani yang tubuhnya terbujur kaku di atas ranjang. Erangan berat suara Fani membuat Pak Priyatno merasa seakan-akan sakit yang teramat sangat yang sedang menjalar di seluruh tubuh gadis belia itu. Gadis tak bersalah yang seharusnya menikmati masa-masa indah remajanya harus menanggung sakit karena ulah manusia yang sirik dan gelap mata hatinya. "Kamu sudah dapat info dari keluarga Pak Tolib di Jawa. Apa keponakannya jadi datang hari ini?" "Sampun Bu, terus kalian beto padesan ten pasar. Langsung mampir teng griya niki. Kesuwen. Cepat suruh Suli cepat menjemput di pasar besar. Awak dhewe wis kepepet. Fani kudu ndang digawa nang Sendang Kamulyan." "Nggih Bu." "Mbah, apa Fani tidak bisa diselamatkan?" tanya Angel yang baru saja memasuki kamar Fani. Matanya telah sembab, jiwanya ikut terguncang mengingat satu persatu keluarganya mati secara beruntun. Diawali dengan kematian ayahnya, lalu disusul mamanya sehari setelah kematian ayahnya. Benar-benar di luar logika Angel. Lalu 3 hari kemudian disusul orang tua Fani yang meninggal secara bersamaan dengan bunuh diri. Ayah Fani adalah adik kandung Pak Effendi, ayah kandung Angel. "Sing sabar, Nduk. Malam ini kita berangkat ke Sendang Kamulyan." Mata Angel mengamati sekujur tubuh Fani yang membiru. Darah kental berbau amis terus-menerus keluar dari lubang telinga, hidung, dan mulut. Dokter sudah angkat tangan puluhan kali berpindah-pindah rumah sakit, bahkan penyakitnya pun tidak dapat didiagnosa. Secanggih apapun peralatan dokter, sehebat itu pula penyakit di dalam tubuh Fani tidak dapat disembuhkan. Air mata Angel tidak dapat dibendung lagi demi melihat adik sepupunya yang terus-menerus mengerang itu. Kesakitan yang diderita selama 3 bulan ini. Mbak Sasmita berdiri, lalu melangkah keluar kamar memanggil Mbak Wiwit, pembantu setianya. "Wit, siapkan yang mesti dibawa malam ini ke Jawa." Suara Mbak Sasmita yang pelan tegas namun begitu berkarisma membuat Mbak Wiwi tidak berani menatap matanya. Bahkan Angel dan Fani cucu kandungnya pun tiap berbicara tidak pernah menatap nenek mereka.
"Nggih, Bu," jawab Mbak Wiwit yang langsung turun menyusuri tangga. Dia harus cepat menyiapkan segala keperluan yang akan dibawa untuk bahan ritual termasuk sesajen. Pukul 22:27, sebuah truk bermuatan cabai melaju cepat dan zigzag di tengah-tengah kepadatan kendaraan lain. Lampu sein kanan truk terus berkedip dengan cepat. Bunyi rem yang berdecit nyaring diselingi suara skep truk yang khas meramaikan jalanan kota metropolitan. Kalau sampai terlambat, bisa gagal dapat bonus nih, sial. Suara lantang pemuda di samping kiri kemudi truk membuyarkan kebisuan di antara mereka. Jalanan yang hanya berisikan suara knalpot yang saling bersautan di malam hari. Nyocot ae, jancoi. Suara makian kekesalan sopir yang dari tadi matanya hanya fokus padat pada jalanan raya. Dik, kamu jadi tinggal di sini, gak ikut kembali ke Malang? Iya, aku ada janji dengan mantan bos pamanku, Riz. Truk pun melaju cepat menyisakan bau asap knalpot dan suara deru turbo yang semakin menjauh. Truk sudah memasuki pasar dan siap bongkar muatan. Omelan juragan yang memaki-maki Dika dan Rizky seakan menjadi seni dari sebuah kehidupan yang keras ini. Yo, pokon kire. Harusnya jam 3 itu udah bongkar, jam segini baru datang. Jadi busuk semua cabenya ini. Papan bocor sampai 5 kali, Pak. Dika. Minta uang makan sana sama bos. Bos, duit makannya belum dikasih nih. Untalan lombok bosok kono. Sudah datang telat masih minta uang makan. Saya sudah rugi banyak, Dik. Maaf juragan, tadi banyak bocor sampai 5 kali. Tiba-tiba pundak Dika ditepuk dari belakang oleh seseorang. Mas Dika dari Malang kan? Iya mas, mari mas, ibu sudah nungguin mas di rumah. Dika teringat janji akan menemui mantan juragan pamannya di kota ini. Setelah berpamitan pada Rizky dan juragan Nadim, mereka berdua berlalu dari keramaian pasar, meninggalkan Rizky yang memegangi perut karena kelaparan. Jantung Dika seperti berhenti berdetak saat turun dari mobil sedan milik keluarga Sastrowardoyo. Ia kagum akan kecantikan gadis yang duduk di kursi depan rumah. Mbak Angel ini keponakan Pak Tolip dari Malang. Angel memandang Dika yang terbengong di samping mobil, memandangnya seakan tak berkedip. Mas. Suara Angel membuyarkan lamunan Dika, meski Angel tanpa risih oleh mata Dika yang menatapnya. Angel tetap berperilaku sopan kepada tamu neneknya. Oh, iya mbak. Tak dapat diungkapkan dengan kata-kata kecantikan gadis di depanku ini. Dari semua gadis yang pernah dikenal Dika sebelumnya, Angel jauh lebih cantik. Alis hitamnya, bulu matanya yang lentik, matanya yang juga bulat dan lingkaran hitamnya. Hidung mancungnya, bibirnya yang tipis. Mari mas, mbak sudah nunggu dari tadi. Sekali lagi suara Angel membuyarkan lamunan Dika untuk kedua kalinya. Pintu rumah keluarga Sastrowardoyo sudah terbuka. Dika mengikuti Angel yang berjalan di depannya. Sekali lagi, jantung Dika serasa berhenti. Dika baru sadar hawa di rumah besar ini sangat berbeda dari rumah lain. Meski cahaya lampu sangat terang, tapi seakan-akan ada kabut hitam yang menutupi cahaya rumah besar nan megah ini. Cahaya lampu rumah besar keluarga Sastrowardoyo begitu terang, tapi terlihat redup. Bila dilihat dari dekat, begitulah yang dirasakan Dika. Dia memaksa hatinya untuk tetap tenang, meski gelisah dan selalu was-was saat berjalan mengikuti gadis di depannya. Berbagai pertanyaan muncul dalam pikiran, membuat kepalanya semakin terasa berat. Ditambah bau dupa yang sejak tadi diciumnya. Kebanyakan rumah orang berbau parfum Stella atau yang lainnya. Tapi di rumah ini sangat aneh. Rumah besar tapi hanya bau dupa yang bisa tercium. Pantas saja, terkesan sangat angker. Silakan masuk mas, mbak sudah menunggu dari tadi. Kemarilah dekat dengan mbak. Dika mendekat perlahan, bahkan kakinya sedikit dijinjit agar tidak menimbulkan suara. Sebab dari awal memasuki kamar luas berwallpaper Hello Kitty ini, mata Dika sudah tertuju pada gadis yang terbaring tak bergerak di samping Mbak Sasmita. Apa kamu sudah tahu kenapa kamu di sini sekarang? Mbak Sasmita memulai pembicaraan bernada serius. Raut wajahnya mulai tegang, memandang Dika yang berdiri hanya berjarak 2 langkah di depannya. Dika hanya menggeleng pelan tanda tak mengerti. Mbak Sasmita membuka selimut bergambar Hello Kitty yang menutupi badan Fanny.
Mata Dika terbelalak tak percaya ketika melihat tubuh kurus berwarna biru lebam, penuh nanah di bagian tertentu. Apalagi melihat darah kental yang terus mengalir dari hidung Fani. Seakan dari dalam hidung gadis itu, ada sumber darah yang mengalir tak ada habisnya. Mbak Sasmita segera menutup tubuh Fani dengan selimut tebal. Tugasmu cukup menurut dan selesaikan secepatnya. Apa ada pertanyaan? Ia masih berdiri mematung. Mulutnya seakan terkunci rapat. Bahkan bau anyir darah bercampur nanah yang berasal dari tubuh Fani seakan tak mengganggu indera penciumannya. Dika menyandarkan punggungnya di tiang gazebo dengan kepulan asap rokok yang menemaninya. Masih terbayang di pikirannya kata-kata Angel yang masih tidak bisa dimengerti olehnya. Sebenarnya apa yang harus saya lakukan? Cukup menyelesaikan tugas pamanmu yang belum selesai. Tugas apa sebenarnya? Almarhum Pak Tholib mempunyai hutang di keluarga ini. Jadi berapa hutang yang harus saya bayar agar cepat selesai? Bukan dengan nominal uang kamu membayarnya. Lalu? Dengan nyawamu atau sama keluarga pamanmu saat ini. Karena Pak Tholib, pamanmu, berhutang nyawa dan menggadaikan nyawanya demi harta secara tidak langsung. Karena anak Pak Tholib semua wanita. Maka yang menanggungnya adalah kamu, keponakan laki-laki satu-satunya. Tapi, stop. Dan bagaimana mungkin Paman tega menjual nyawanya atau nyawa seluruh keluarganya hanya demi harta? Kopinya, Dik. Kalau dingin tidak enak nanti. Bisa kembung. Nggak nafsu, Mas. Kepikiran masalah apa tuh, Dik? Kok sampai gelisah gitu? Bingung, Mas. Sebenarnya aku ini harus ngelakuin apa? Mas Sulim memandang Dika, lalu matanya menerawang jauh ke atas rumah. Tepat di mana Fani saat ini berada. Nanti juga kamu tahu sendiri, Dik. Goblok. Percuma saja orang-orang di sini sama seperti teka-teki silang. Tak ada satupun yang waras. Tiba-tiba terdengar suara pelan seperti stik drum yang saling diadu. Tapi bunyi ini terasa aneh seperti seseorang memukulkan tulang di kesunyian. Suara pelan yang terkesan pilu dan menyayat hati itu terus berulang, membuat siapa saja yang mendengarnya bergidik ngeri. Suara itu berasal dari arah pojok pagar rumah yang melingkari kediaman Sastrowardoyo. Mata Dika mengarah ke asal suara itu datang. Namun suara itu terus berpindah-pindah ketika mata Dika mencarinya. Kadang di samping kiri, kadang di kanan, dan sekarang tepat di belakang Dika. Suara benda jatuh persis di belakang Dika ketika ia berfokus mencari suara itu. Kali ini Dika menahan untuk tidak segera menoleh ke belakang, di mana suara benda yang baru saja jatuh. Hawa panas yang sedari tadi dirasakannya tiba-tiba menjadi dingin. Tengkuknya terasa seperti ditiup oleh seseorang. Dika mengelus pelan belakang lehernya dengan rasa penasaran dia berbalik. Astagfirullah! Seketika dengan refleksnya berjalan mundur 3 langkah. Di hadapannya kini hadir sosok pocong yang membuatnya tercekat kaku. Bagaimana tidak? Pocong ini berbeda dari kebanyakan pocong yang ada di film-film atau yang pernah Dika dengar dari teman-temannya. Pocong yang saat ini berada di hadapannya terbalik. Kaki di atas sedangkan kepalanya di bawah, dengan posisi miring ke kiri, seakan-akan lehernya patah tak mampu menopang tubuhnya. Berkali-kali Dika membaca surat An-Nas, bahkan sampai puluhan kali. Bukan berarti tak hafal surat lain, tapi lebih tepatnya yang dia hafal saat ini hanyalah surat An-Nas. Kedua tangan Dika gemetar tak karuan. Kakinya serasa dicengkram dari bawah. Hanya mulutnya yang terus berdoa. Pocong pun akhirnya menghilang. Monggo Mas Dika, mau pilih sampun siap. Pak Priyatno merogoh saku samping baju bermotif batiknya, lalu mengulurkan kunci pada Dika. Saya mau sholat dulu, Pak. Keringat dingin membasahi wajah dan kaos hitamnya. Pak Priyatno hanya mengangguk sambil tersenyum penuh makna, lalu menunjukkan tempat di mana Dika bisa sholat. Dari jauh Pak Priyatno mengawasi Dika yang sedang mengambil air wudhu. Dalam benaknya Pak Priyatno berkata, apakah pemuda ini yang dimaksud Tholib bisa mengusir balak balung kukang? Gaya preman isi iling sholat. Pak Priyatno berlalu, matanya mengawasi tepat di mana Dika melihat makhluk putih tadi. 3 pembantu wanita membopong Fani menuju sedan hitam di garasi. Semua perlengkapan ritual dan lainnya sudah dimasukkan ke dalam bagasi mobil tanpa ada yang terlupa. 2 mobil akan berangkat menuju Jawa Timur malam ini. Tinggal menunggu Dika yang sedang melaksanakan kewajiban pada Tuhannya.
Dua mobil melaju pelan beriringan keluar dari pintu gerbang rumah keluarga Sastrowardoyo. Semakin menjauh lalu hilang di pertigaan menuju jalan besar. Gerimis masih enggan berlalu, menampakkan langit malam yang semakin pekat berselimut mendung. Memasuki gerbang tol, sedan yang dikemudikan Dika melaju pesat meninggalkan Pajero hitam di belakangnya. Bagai melaju di sirkuit NASCAR. Pedal gas semakin dalam diinjak membuatnya semakin jauh jarak di antara kedua mobil, lalu menghilang dengan zigzag di antara bis-bis besar. Mata Angel terbelalak kaget saat mengetahui angka digital yang muncul di speedometer sedan yang mereka kendarai, 175 km per jam. Hatinya mulai was-was, jemari tangannya mencengkeram erat tali pengaman yang melingkar di bahu kirinya. Kemanapun matanya memandang, yang terlihat hanya lampu di samping kiri dan kanan. Jalan tol Weser yang naik turun dengan serbuan air hujan semakin membuat takut. Tanpa Angel sadari, air mata sudah meleleh keluar membasahi pipi. Sementara suara musik dangdut terus berputar di gawe Dika lewat handset yang menutupi kedua lubang telinga. "Boleh saya merokok?" tanya Dika lalu melepaskan headset di kedua telinganya. Angel menoleh ke pemuda gila di sampingnya. Sekali-kali melihat ke belakang tempat Fanny tertidur saat ini. Dika tersenyum, tangan kirinya segera mematikan AC mobil lalu menurunkan sedikit kaca kiri. Dika tersenyum, tangan kirinya segera mematikan AC mobil lalu menurunkan sedikit kaca jendela mobil. "Apa kamu terbiasa main-main dengan nyawamu?" Dika tak lantas menjawab pertanyaan Angel, meski dia paham maksud gadis di sampingnya. Dia kembali menghisap rokok di sela-sela jari tangan kanannya. Aku hanya menikmati hidup." Angel melengos memandang ke samping kirinya. Baru saja mereka menyalip bis besar bertuliskan pariwisata milik usaha keluarganya. Yang ada di pikiran Dika saat ini hanyalah cepat menyelesaikan tugasnya, mengantar keluarga Sastrowardoyo kemana mereka akan melakukan ritual penyembuhan cucunya. Entah sudah berapa kali sedan yang dikemudikannya keluar masuk gerbang tol. Angel membaca pesan di gawainya, tak memperdulikan lagi rasa takut dengan kegilaan Dika yang mengemudi. Meski terkadang sedikit tegang, karena tiba-tiba Dika membanting kemudi ke kanan atau ke kiri untuk mencari celah agar bisa menyalip kendaraan di depan. Bibir tipis Angel tersenyum kecil membaca pesan dari neneknya. "Mbak bilang mobil ini terlihat cocok denganmu. Setelah urusan ini selesai, kamu bisa pulang dan bawa mobil ini. Tentu masih ada uang dari keluarga kami untuk kamu." Merasa malas untuk menjawab, Dika seakan tak peduli dengan kata-kata Angel. Baginya menjalani hidup normal lebih baik daripada terseret takdir yang saat ini harus dia jalani. "Boleh minta satu batang?" tanya Angel mengambil sebatang rokok bertuliskan LE di dashboard tanpa menunggu Dika memberi izin. Angel sudah memasukkan rokok di mulutnya. Mengetahui itu, Dika menyodorkan korek api pada Angel. "Aku tahu, pasti banyak pertanyaan yang ingin Mas sampaikan." Dika hanya menggeleng tak berminat. Sesekali mata Dika melihat kaca spion tengah mengamati Fanny yang tertidur dengan kaki ditekuk, lutut di atas. Sejauh perjalanan yang mereka lalui, Fanny tak bergerak. Tubuhnya seakan mati atau jiwanya sedang keluar dari raga. Seperti membawa mayat. "Keluarga kami terkena balak balung kukang. Satu persatu keluarga kami mati secara aneh. Ayahku meninggal dengan penyakit yang sama diderita oleh Fanny saat ini. Disusul ibuku sehari setelahnya. Lalu 3 minggu setelahnya orang tua Fanny ditemukan gantung diri di kamar mereka. Sejak saat itu Fanny tinggal bersama kami di rumah nenek. Tapi di rumah nenek saat ini pun bencana besar kembali datang." "Bencana?" "Iya, bencana. Apa Mas pikir semua keluarga kami meninggal karena takdir? Dalam dunia bisnis apapun akan dilakukan untuk menghentikan rivalnya, termasuk melenyapkan nyawa rival mereka." Sementara Dika hanya fokus pada garis putih yang putus menyambung di depan. Tapi suasana hatinya ikut larut dalam emosi cerita Angel. Hatinya ikut perih antara prihatin atau kasihan. Tulang kukang yang disebar di rumah ini menjadikan tanah di rumah kami menjadi kutukan. Dengan sedikit perjanjian dan rapalan yang dilakukan orang berilmu kejawen ataupun dukun, maka yang mendiami rumah itu tidak akan pernah damai. Gangguan dari hal-hal di luar nalar manusia begitu banyak. Pertengkaran di dalam keluarga dan juga lain-lain. Mungkin Mas tidak akan pernah paham dengan apa yang saat ini kami hadapi. Seakan-akan kematian selalu membayangi di mana kami berada. Angel mulai memiringkan kepalanya ke samping kiri. Jemari tangannya mencari tuas agar sandaran joknya sedikit doyong ke belakang. "Mas tahu siapa yang menanam tulang kukang di rumah kami? Pamanmu, Pak Tolip. Pak Tolip yang menanam tulang terkutuk itu di rumah kami." "Apa?"
Dika kaget lalu menginjak pedal rem dengan kuat. Seketika bunyi rem berdecit menimbulkan gesekan ban dan aspal yang mengakibatkan garis hitam memanjang sepanjang 3 meter. Beruntung posisi sedan yang dikemudikannya berada di sisi kiri jalur. Tubuh Fanny jatuh ke sela-sela jok tengah akibat rem mendadak. Angel menoleh ke belakang lalu berteriak. Angel langsung keluar lalu membuka pintu belakang sedan. Dengan segera ia masuk memeluk tubuh kurus Fanny. Bau anyir darah yang keluar dari borok Fanny tak ia pedulikan. Dika merasa bersalah, kemudian lalu keluar membantu mengangkat tubuh Fanny kembali ke jok lagi. Angel geram, tapi mulutnya tak sampai hati untuk mengutuk Dika dengan kata cacian. Karena permintaan Angel sendiri agar Fanny ditidurkan di jok belakang. Permintaan maaf berkali-kali Dika lontarkan, hanya dibalas anggukan Angel. Mereka memulai kebisuan lagi. Sebenarnya bukan salah Pak Tholib sepenuhnya. Pak Tholib dipaksa oleh keluarga Haryo dan Satrio, Mbak Yu. Dari mana kamu tahu semua itu, Van? Pak Tholib yang bercerita, Mbak. Pak Tholib juga meminta maaf dan menunjukkan di mana letak tulang kukang itu ditanam. Sedan hitam mereka masih melaju kencang di jalan bebas hambatan. Matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Mendung telah berlalu. Jarum jam di tangan Dika berada di angka 3:50 sore. Dika memperlambat laju sedan lalu berhenti di salah satu warteg, memberi kode kepada Angel untuk turun istirahat. Dika memesan nasi campur favoritnya. Berbeda dengan Angel yang bingung harus memesan apa. Ujung-ujungnya Angel hanya memesan segelas es teh manis. Makan, Mbak, jangan terlalu dipikirkan. 1 jam lagi kita sampai di Sendang Kamulian. Nggak lapar. Berkali-kali mata Angel menoleh keluar, di mana sedan hitam mereka terparkir. Rasa khawatirnya mulai menjalar ketika melihat sedan itu sedikit bergerak. Mesin mobil mati kan? Lah ini kuncinya. Dika menunjukkan kunci mobil sambil terus mengunyah nasi campur di pinggirnya. Sepasang mata mengawasi mereka dari dalam warung. Masa mbaknya mau kemana? Sepertinya kalian bukan berasal dari daerah sini ya. Aku arek Panjen, Pak. Kalau Mbak ini dari Jakarta, mau nyari obat di Sendang Kamulian? Walau wis cedak toh. Di pertigaan nanti kalian belok kanan. Dari situ 12 kilo lagi sampai. Memang, Sendang Kamulian yang terletak di Pantai Ngeliap, Malang, Jawa Timur, terkenal dengan sumber mata airnya. Di hari-hari tertentu akan banyak peziarah yang datang. Entah sekedar mencari syarat dengan mandi di sana, atau ritual untuk hal lainnya. Apalagi rumor bahwa Sendang Kamulian dulunya adalah tempat mandi dan bertapanya Dewi Nawangwulan, keturunan ke-11 dari kerajaan Mataram kuno. Pinten, Pak? 50.000, Mas. Gendeng, ora umum. Kok mahal banget? Dika kesal karena dia hanya memesan 1 piring nasi campur dan 2 gelas es teh. Biasanya hanya 20.000 paling mahal. Angel menyodorkan uang 100 ribuan pada penjual, lalu memandang Dika sinis. Perjalanan dilanjutkan. Sedan mereka sudah berbelok ke kanan pertigaan. Di sini tinggal lurus maka mereka akan sampai di tempat tujuan. Di sisi kiri jalan terlihat portal karcis yang sudah tidak dijaga, menandakan tujuan mereka sudah tidak jauh. Keadaan sedikit gelap menjelang sore hari. Jalan menurun dan berkelok-kelok memaksa Dika menginjak pedal rem. Mata Dika melirik kaca spion kanan, seakan tak percaya akan apa yang dilihatnya saat ini. Roda bagian belakang mobil meninggalkan garis merah yang memanjang seukuran roda. Merasa ada yang aneh, Dika menghentikan mobil lalu turun dengan tergesa. Saat Dika memeriksa roda bagian belakang mobil, garis merah darah itu sudah hilang, seakan tak pernah terjadi. Dia mengucek matanya berkali-kali. Dalam ingatannya jelas sekali dia melihat darah yang keluar dari roda belakangnya. Merasa aneh dengan apa yang dilihat barusan, cepat-cepat Dika memasuki mobil dan melanjutkan perjalanannya. Di turunan dan tikungan yang tajam ke kanan, mereka sudah melihat gapura bertuliskan "Selamat datang di Sendang Kamulian". Mobil makin pelan karena jalan terjal menurun dan hanya bisa dilewati 1 mobil saja. Dika memarkirkan sedannya di depan pendopo Sendang. Nafasnya sudah tak beraturan. Matanya memandang ke segala penjuru. Yang bisa dilihatnya hanya pepohonan besar di pekatnya malam. Sepi, tak ada satupun penghuni di sini. Bahkan sejak tadi tidak tampak juru kunci di tempat ini. Pukul 2 dini hari, Pajero hitam milik keluarga Sastrowardoyo sudah memasuki area Sendang Kamulian. Sorot lampunya membangunkan Dika yang terlelap di jok depan. Tanpa berlama-lama, Mbak Sasmita keluar.
menyuruh Mbak Wiwit dan Pak Prianto membopong Fani menuju pendopo di bagian sumber air. Ritual penyembuhan mulai dilakukan, kembang 7 rupa dan lainnya. Bahkan seekor ayam cemani sudah dipersiapkan. Tubuh Fani mulai dimandikan dengan air sumber. Basasmita terlihat begitu telaten. Gayung demi gayung dialirkan ke tubuh Fani dengan mulut terus berkomat-kamit. Sementara Pak Priyatno duduk bersila di tempat persembahan. Di depannya sebilah belati sudah dipersiapkan untuk memotong ayam cemani yang mereka bawa. Semerbak harum dupa dan kemenyan dengan asap yang terus membumbung ke atas. Pak Priyatno mulai menyembelih ayam hitam itu dibantu dengan Masuli. Darah yang keluar dari leher ayam mengucur deras ke bawah. Masuli sudah menyiapkan mangkuk untuk menampung darah ayam hitam ini. Sementara Dika terlihat gusar. Dari tadi dia merubah posisi duduknya. Masuli membangunkan Dika yang mulai tertidur. Dik, bangun, udah selesai? Oh, udah tuh mas. Dik, loh ini anak kok malah tidur lagi. Kamu dipanggil ibu di pendopo sebelah. Dika berjalan menyusuri anak tangga lalu melewati sumber, di mana di sana ada pendopo berdiameter 4x4. Heran seakan takjub, tak percaya saat Dika berpapasan dengan Angel yang menuntun Fani di sebelahnya. Entah ritual apa yang mereka lakukan, yang jelas waktu Fani baru sampai di sini tadi dia hanya bisa dipopong. Tapi sekarang, gadis kurus itu sudah bisa berjalan meski pandangannya kosong. Dika duduk persis di depan Basasmita. Basasmita mulai menceritakan semua kejadian yang dialami keluarganya, termasuk alasan saat ini Dika berada di sini. Fani harus diasingkan terlebih dahulu. Itu yang diucapkan Basasmita waktu mereka berbicara empat mata di pendopo Sendang Kamulyan. Saat ini Dika harus menemani Fani dan Mbak Wiwit. Secara tak langsung artinya Dika tidak diperbolehkan meninggalkan Pantai Ngeliep selama 3 minggu. Mata Dika memandang sebuah gunung di tengah laut yang terletak di sisi barat Pantai Ngeliep. Entah siapa yang pertama kali menamainya menjadi Gunung Kombang. Sepersekian detik, Dika memandang rombongan keluarga Sastrowardoyo yang mengantarkan Fani melewati jembatan kayu yang panjang. Tujuan mereka adalah rumah di atas gunung itu. Fani akan menempatinya selama kurang lebih 3 minggu. Dika bergidik ngeri tentang rumah yang mereka tuju saat ini bukanlah rumah sembarangan. Meski Dika tidak pernah sekalipun melihat secara langsung rumah itu. Tapi rumor kebanyakan orang bilang, kalau itu rumah persinggahan Ratu Laut Selatan. Matahari pagi sudah menyingsing, 4 orang sedang berjalan beriringan melewati jembatan kayu yang menghubungkan Gunung Kombang dan bibir Pantai Ngeliep. Dika tengah tidur pulas di kursi depan warung milik penduduk setempat. Tangan halus Basasmita membelai pelan kepala Dika. Basasmita melarang Masuli ketika Masuli berniat membangunkan Dika. Seketika Dika terbangun, matanya masih berat, menandakan bahwa dia masih mengantuk. Dipandanginya satu persatu dari 4 orang di depannya. Angel menyerahkan tas ransel yang berisi semua baju Fani. Eling yole pesen mbah. Dika hanya mengangguk pelan, kusut masa mukanya akibat kelelahan, membuatnya ingin melanjutkan tidur. Pajero yang dikemudikan Masuli sudah berlalu, sementara Dika berjalan memasuki sedan ingin segera tidur. Baru sebentar matanya terpejam ia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat mobil yang ditumpangi rombongan Basasmita mengalami kecelakaan tunggal, mengakibatkan semua penumpangnya tewas mengenaskan. Dika tersentak kaget dari mimpinya, pandangannya tertuju pada jalan yang dilewati Basasmita dengan mobilnya. Terlambat. Dika bersusah payah mengejar mobil yang ditumpangi Basasmita dengan maksud ingin memperingatkan bahwa di depan mereka sedang ada bahaya mengancam nyawa. Tanpa terasa 5 hari telah berlalu, begitupun dengan Dika. Kesehariannya hanya mengantarkan makanan dan air untuk Fani dan Mbak Wiwit. Segelas kopi di pagi hari menemani pikirannya, jauh melayang memikirkan nasib keluarga Sastrowardoyo dan tentu nasib dirinya sendiri yang malang. Kata-kata terakhir Basasmita masih terngiang di pikirannya. Bagaimana wanita parubaya itu tahu tentang silsilah keluarga, bahkan tentang hari, bulan, dan tahun kelahirannya. Tak luput dari tebakan Basasmita. Pesan terakhir Basasmita hanya membuat dadanya semakin terasa sesak. Bagaimana mungkin dirinya yang bukan siapa-siapa ini terseret dalam masalah keluarga terhormat seperti keluarga Sastrowardoyo? Kalau mbah tidak kembali ke sini, kau harus siap menikah dengan Fani. Setelah sembuhnya Fani dan keluar dari pengasingannya. Dika teringat akan kata-kata Basasmita malam itu di pendopo Sendang Kamulyan. Hanya dengan cara itu, keturunan keluarga Sastrowardoyo bisa terselamatkan karena mencari pemuda berkelahiran Minggu Pon terlalu lama. Dan Dika lahir pada hari itu.
Lahirmu minggu pon, Tole. Bahkan saat Mbak Sasmita terkesan memaksanya menikahi Fani, Dika hanya menganggukkan kepala. Kemelut di pikirannya semakin membuat beban hidupnya serasa bertambah. Waktu kabar terjadinya tragedi mengenaskan, mobil yang ditumpangi 4 orang mengalami laka lantas di tol. Serasa tak masuk akal, padahal 5 hari lalu mereka masih terlihat baik-baik saja. Memang, manusia hanya bisa berusaha, tapi Tuhan pula lah yang menentukan apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Kopinya di ini, lamun saja kemasukan setan nanti kamu loh. Iki wis kesambet, Mak. Tak butuh waktu lama bagi Dika untuk akrab dengan penduduk sekitar. Memang sifat dasar Dika yang mudah bergaul, ditambah lagi keseharian Dika sebagai sopir truk. Mak Jum menawari Dika untuk tinggal di rumahnya, meski ditolak halus oleh Dika. Mak Jum tetap meminjami Dika selimut untuk tidur malam. Berita laka lantas pagi ini di acara Berita Pagi TV membuat Dika enggan bergeser dari duduknya. Apa yang akan dikatakan Fani dan juga Mbak Wiwit nanti? Bagaimana reaksi mereka saat mengetahui meninggalnya Mbak Sasmita, Pak Pri, Mas Suli, dan tentu saja Angel. Meski perkenalan Dika dan Angel begitu cepat, tapi perasaannya pada Angel tidak bisa dibohongi. Atas kekaguman Dika pada kecantikan Angel, tangan Dika menopang dagunya sambil memainkan kopi yang Mak Jum sediakan, yang sejak Dika bangun tidur sampai saat ini belum juga diminumnya. Alarm di gawainya berbunyi, pertanda Dika harus cepat-cepat mengantar makanan ke tempat Fani dan Mbak Wiwit. Waduh, mati aku. Kenapa toh, Dik? Lali, Mak. Aku kudu ngetorno minum karo sarapan yang dhuwur saiki. Kok repot, bungkuskan saja dari sini beres. Dika mulai menyusuri jembatan kayu penghubung menuju pulau Dika mulai menyusuri jembatan kayu penghubung menuju pulau yang disebut Gunung Kombang. Dengan menenteng 2 botol air mineral besar serta tas plastik, berisi 2 bungkus sarapan untuk Fani dan Mbak Wiwit. Setengah berlari Dika menaiki anak tangga menyusuri jalan menuju rumah semi permanen yang menghadap ke arah laut. Maaf Mbak, telat. Saya belum sempat belanja. Terpaksa saya bungkuskan dari warung Mak Jum. Ya wis, ndak apa-apa, Dik. Kamu ndak mau mampir dulu, Dik? Sekalian melihat Mbak Fani. Enggak, Mbak. Aku tunggu di warung Mak Jum saja. Sebentar saja, jangan turun dulu. Jangan turun dulu ya. Mbak Wiwit menahan Dika agar tidak lekas turun. Dika sudah gusar dengan aroma dupa yang semerbak yang sejak tadi mengganggu indera penciumannya. Ambil ini, belanjain semua yang ada di daftar itu. Nanti malam kamu antarin ke sini. Malam menjelang, Dika menaiki tangga menuju rumah bagian atas di pulau. Sesekali dia berhenti karena tangannya pegal membawa barang-barang belanjaan yang dipesan Mbak Wiwit. Mulutnya mulai menggerutu kesal. Mbak Wiwit sudah menunggu Dika. Cahaya lampu senter yang ditaruh di mulut Dika sudah terlihat dari atas. Ngapain senter ditaruh di mulut, Dik? Lah mau ditaruh di mana lagi, Mbak? Tangan kiri kanan sibuk bawa barang sebanyak ini. Kamu jangan buru-buru turun dulu. Tolong temani Mbak Fani. Dia ada di larungan sekarang. Sekarang, Mbak? Lah ya, masa malam minggu besok. Mbak Faninya sama siapa di sana, Mbak? Gendruwo. Ya sendirian loh. Ora lucu, Mbak. Bayangan pocong terbalik di rumah keluarga Sastrowardoyo saja masih belum hilang sampai sekarang. Mau ditambah gendruwo segala ini. Dika mulai menuruni anak tangga menyusuri jalan setapak berplesteran semen. Lalu berbelok ke kiri menuju tempat yang disebut larungan atau tempat di mana orang membuang sesaji atau hajat. Dika memainkan senternya ke segala penjuru arah ketika sampai di tempat larungan. Tempat itu persis di samping tebing pulau, dengan hanya berdinding tembok setinggi lutut orang dewasa. Di pinggir tembok sudah bisa melihat garangnya ombak lautan. Bahkan ombak yang menerjang karang, hamparan batu karang di bawah sangat jelas terlihat. Apalagi saat air laut surut, beda lagi ceritanya. Saat air laut sedang pasang, maka yang terlihat hanya ombak besar setinggi 2 meter. Dika menghampiri Fani yang duduk di samping perapian. Matanya takjub melihat perubahan Fani. Badannya sudah tidak sekurus ketika mereka pertama kali bertemu. Sekarang lebih berisi dan terlihat sehat. Bau nana dan darah sudah berganti dengan bau parfum khas perempuan kekinian. Terlihat langsung di kedua pipi Fani yang tersenyum ketika melihat Dika berjalan mendekatinya. Meski samar dan hanya diterangi cahaya bulan dan taburan bintang di langit, senyuman Fani seakan terasa tiada beban. Fani bangkit berdiri menyambut Dika. Maaf udah banyak ngerepotin, Mas. Cantik. Apa, Mas? Enggak kok. Nenek saya tentu sudah banyak bercerita tentang apa yang kami hadapi.
mereka sudah pergi menyusul kedua orang tuaku ya. Suara Fani begitu dalam seakan menahan beban kesedihan yang saat ini ia hadapi dengan sendirian. Dika sedikit kaget dengan kata-kata Fani barusan. Apakah sebenarnya Fani sudah tahu kalau keluarganya sudah berpulang kepada Sang Pencipta? Saya juga bingung harus mulai dari mana, Mbak. Yang saya tahu kita sebagai makhluk ciptaannya sudah punya takdir masing-masing. Cepat atau lambat kita juga akan menyusul mereka. Aku sebenarnya sangat sedih. Nenek terlalu lama menderita sendiri untuk orang seusianya. Sementara Mbak Angel, mungkin ini jalan Tuhan yang lebih sayang padanya. Seandainya dia hidup, seumur hidup akan sengsara menanggung beban yang teramat berat oleh perusahaan di dunia bisnis yang sudah mulai dikuasai keluarga Sastrowardoyo ini. Perkataan Fani hanya membuat Dika semakin merasa bersalah. Seandainya saat itu Dika bisa memperingatkan mereka, mungkin kejadian naas itu tidak akan terjadi dan Fani tidak akan sendirian saat ini. Terasa tak adil bagi Dika jika harus melihat gadis seusia Fani harus kehilangan seluruh anggota keluarganya, menyisakan dirinya seorang. Meski Fani terlihat sedang berdamai dengan takdirnya, bagaimanapun dia hanya seorang gadis yang usianya baru menginjak 20 tahunan. Mas Dika sendiri bagaimana kesehariannya di sini? Ya, biasa aja, Mbak. Saya tidur kalau malam, pagi cuci mata. Syukur-syukur bisa cuci mata sambil melihat para gadis yang berwisata di sekitar sini. Mas Dika mau menemaniku minum kopi sebentar? Boleh, tapi saya kalau ngopi di warung bawah sana, di warung Mak Jum. Gak usah terlalu formal, Mas. Pakai aku kamu aja. Dua insan berbeda jenis itu berjalan menyusuri jembatan kayu menuju warung Mak Jum. Mak Jum menjodorkan 2 gelas kopi kepada Dika dan Fani. Mak Jum menatap heran pada Fani. Kulit kuning langsatnya, beserta senyuman Fani, terlihat sangat menawan. Bocah kok ayu tenan toh. Jadi Dika naik turun itu demi kamu, Tanduk? Mbok. Duh, jangan ayu tenan caiki. Sebenarnya kamu siapanya Dika? Mak, kula calon istrine Mas Dika, Mak. Seketika Mak Jum terbelalak kaget, lalu melemparkan pandangan. Dari memandang Dika lalu menoleh ke arah Fani. Begitu terus sampai Dika merasa kesal dengan kelakuan Mak Jum. Dit, kenapa no anak wong iki? Kok mau sama kamu? Wes tuwo, gak usah kepo, Mak. Mak raro Jawa nih. Yang penting undangan pernikahan kalian harus sampai sini nih. Malam semakin larut. Dika mengantar Fani menuju tempatnya beristirahat. Ketika Fani mulai menggosok kedua lengannya karena angin malam yang mulai kencang membuatnya kedinginan. Sebagai lelaki, Dika memang kurang peka. Tapi beda cerita saat ini. Dia nampak mencopot jaket lalu memakaikannya kepada Fani. Makasih, Mas. Yang tadi bilang cantik waktu di larungan juga. Makasih. Fani lalu berjalan sedikit cepat mendahului Dika, sementara Dika malu-malu sambil menggosok tengkuknya. Malam semakin larut. Hanya suara deburan ombak yang terdengar. Sayup-sayup terdengar suara gamelan Jawa. Dika mulai terusik dengan suara itu. Siapa yang bermain alat musik Jawa zaman dulu? Makin lama makin jelas suara gamelan dengan sesekali diiringi suara gong. Mata Dika mulai mencari sumber suara gamelan itu berasal. Matanya tertuju ke arah langit, di arah selatan. Cahaya hijau berkelap-kelip yang semakin lama semakin mendekat. Berkali-kali Dika mengucek matanya, semakin jelas pula cahaya itu. Lama-kelamaan berubah menjadi kereta kencana yang ditarik oleh 6 ekor kuda. Apalagi saat ringkikan salah satu kuda begitu nyaring. Semuanya begitu jelas dengan apa yang Dika lihat. Ringkikan kuda malam itu begitu nyaring. Pelan tapi pasti sayup-sayup suara alunan gamelan masih berbunyi. Siapa yang sedang melakukan pernikahan di malam hari? Kereta kuda dari arah selatan itu berhenti tepat di samping pulau kecil. Dari arah belakang terlihat begitu banyak orang berbaris dengan setengah berlari, mirip orang yang sedang melaksanakan konvoi 17 Agustus. Suasana begitu hening. Angin yang tadinya sangat kencang, diiringi dentuman suara ombak yang menabrak karang tiada henti, menjadi sangat sunyi ketika kedatangan rombongan keraton itu datang. Seakan bisa menebak siapa sebenarnya yang menaiki kereta kencana beserta puluhan orang yang mengikutinya. Nyali Dika semakin menciut, otot dan tulangnya seakan melemas. Keringat deras mengucur dari pori-pori di tubuhnya. Hanya irama nafasnya yang mulai memburu. Tampak sesosok wanita berjalan pelan ke arah Dika.
Mata Dika tak berkedip menatap sosok wanita yang terus berjalan ke arahnya. Mahkota di atas kepala dengan roncean bermacam-macam bunga nampak jelas dengan balutan selendang berwarna hijau yang dikenakannya. Sosok itu nampak menggendong bayi di dekapannya. Semerbak bau wangi bunga melati mengiringi setiap langkahnya. Dika benar-benar merasakan lemas seakan dipaksa untuk pasrah. Seluruh badan Dika gemetar, lalu ia terduduk bersila di tanah. Banyak orang datang padaku. Bermacam-macam keinginan. Mereka meminta padaku harta, tahta dan banyak lainnya. Bahkan mereka rela menggadaikan nyawa dan keluarga mereka. Sifat asli manusia yang tamak, rakus, sombong dan tidak pernah merasa puas. Mata Dika menatap tanah di depannya, tubuh Dika bergetar tak karuan. Ucapan wanita ayu yang kini ada di depannya begitu dalam dan menyesakkan dada. Dika hanya bisa pasrah dalam keadaannya sekarang. Alam akan baik jika manusia merawatnya. Namun alam bisa murka jika kalian para manusia merusak dan bertindak di luar batas ketentuan yang berlaku. Kalian lupa jika di bumi ini bukan hanya kalian bangsa manusia yang menempati. Aku sudah tahu apa yang akan datang menimpa keluarga putri angkatku sejak dulu. Namun aku juga tidak bisa merubah takdir Tuhan. Aku titipkan anak angkatku padamu. Jaga dia seperti kamu menjaga dirimu sendiri. Bantu dia menghadapi masalahnya saat dia membutuhkan dirimu. Kelak jika kau sudah tidak sanggup lagi menjaganya, kembalikan padaku dan jangan sekali-kali kamu menyakiti. Apa kau sudah siap menerima amanat dan titipanku, nak? Angkat kepalamu jika kau bersedia. Tubuh Dika tak bergerak, perasaan dalam dadanya terasa meledak-ledak. Jiwanya bergetar tak menentu. Tanpa sadar Dika mendongakkan kepala memandang bayi di gendongan wanita ayu itu. Lalu setengah sadar Dika menganggukkan kepala. Wanita ayu di depan Dika menyerahkan bayi yang digendongnya ke pangkuan Dika. Anak angkatku yang nantinya akan menuntunmu menghilangkan bala di keluarga Sastrowardoyo. Sinar mentari pagi menyilaukan mata, membuat Dika terbangun dari tidurnya. Dengan badan masih lemas dan baju basah oleh keringat, dia terbengong akan mimpi yang dialaminya semalam, bahkan terasa begitu nyata untuk sebuah mimpi. Dika tampak semangat melihat Mak Jum yang sedang menyapu halaman depan warung. Tumben baru bangun? Apa di sini banyak demitnya ya, Mak? Mak Jum tersenyum mendengar pertanyaan Dika. Tanpa menjawab, Mak Jum tetap sibuk dengan sapu lidi di tangannya. Udah sana cepat mandi, biar kelihatan seger. Supaya nggak kelihatan kayak yang biasa kelantungan. Dika tak mengacuhkan perkataan Mak Jum, bahkan enggan untuk bercanda. Alarm di gawainya sudah berbunyi dari tadi, tapi bergerak pun rasanya Dika malas. Akhirnya Mak Jum terpaksa memaksa Dika untuk cepat mandi, lalu mengantarkan sarapan untuk Fani dan Mbak Wiwit. Dengan langkah gonte mirip orang mabuk, kakinya dipaksa menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui selama ini. Tumben lesu, Mas. Habis begadang semalam. Suara gadis yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dika tahu siapa pemilik suara ini, meski hanya tadi malam mereka ngobrol. Mbak Fani udah nunggu sarapan ya? Aku perhatiin dari tadi Mas Dika lesu, ada masalah kah? Enggak Mbak, kurang tidur aja kok. Dia nggak usah dipikirin. Semuanya bakalan selesai besok. Besok? Jadi kapan Mas Dika mau ngenalin aku sama calon mertua? Dika tampak kaget bercampur kebingungan. Fani tersenyum melihat tingkah Dika yang tampak kebingungan, lalu berjalan diikuti Dika di belakangnya. Siapa juga yang gak mau punya istri cantik? Besok malam adalah hari terakhir kita di sini. Aku harap Mas Dika tidak keberatan dengan keputusanku dan bahasa Smita. Aku tidak keberatan dengan itu. Ya aku pikirkan malah sebaliknya, aku takut. Takut aku keberatan. Takut aku tidak bahagia bersamamu nanti. Atau takut karena aku berbeda dari gadis lain. Belum sempat Dika menyelesaikan ucapannya, Fani sudah menyela dengan menekan kecemasan Dika. Kali ini Dika hanya menundukkan kepala. Mungkin Mas lupa kalau kita dulu pernah bertemu. Kapan? 16 tahun yang lalu. Hah? Gimana bisa? Intinya aku udah memilihmu sejak hari dimana kita bertemu pertama kali. Jantung Dika serasa berhenti. Pandangannya tertuju pada lukisan besar di dalam rumah, di sela jendela dengan payung yang menghiasi di kanan kirinya. Sekilas lukisan itu sangat mirip dengan wajah wanita ayu dalam mimpinya. Angin terasa berhenti kembali, seperti yang Dika alami semalam. Dari arah belakangnya, sepasang suami istri yang sedang bercandaria sambil menuntun anak perempuan umur 3 tahunan menaiki tangga. Mereka berjalan melewatinya seakan Dika tidak pernah ada di sana.
Dika masih memperhatikan keluarga kecil yang sedang berbincang, lalu sang ayah memasuki salah satu bangunan yang mirip tempat ritual. Sedangkan sang ibu terlihat menasehati bocah perempuan itu sebelum menyusul sang suami. Anak perempuan itu bermain sendirian. Entah apa yang membuatnya penasaran. Kaki kecilnya berjalan ke arah tepi jurang. Tangannya terus berusaha menggapai sesuatu yang dia lihat. Sedangkan Dika hanya berdiri mematung menyaksikannya seperti film. Suara keras Dika seperti tak terdengar saat menyaksikan gadis kecil itu jatuh ke dalam jurang yang langsung mengarah ke laut. Meski di tangannya berhasil meraih selendang berwarna merah, tapi kini tubuhnya terjun ke bawah lalu hilang di lautan dengan selendang di genggaman tangan kecilnya. Di bawah muncul sosok yang sama dalam mimpi Dika yang terbang ke atas menggendong anak kecil yang jatuh dari tebing. Kedua orang tua anak kecil itu nampak bersujud di depan wanita ayu yang mengenakan pakaian hijau ala kerajaan di depan mereka. Sang wanita yang berpakaian seperti ratu kerajaan nampak berbicara kepada orang tua anak kecil di depannya. Entah apa yang dibicarakan mereka saat itu. Pendengaran Dika serasa tuli. Samar yang didengar hanya, "Mulai saat ini aku mengangkat anak kalian menjadi anak angkatku." Ujar wanita ayu itu lalu menghilang kembali di lautan setelah menyerahkan anak kecil digendongannya kepada ibu dari anak itu. "Mas Dika kok ngelamun?" Seketika Dika sadar dengan apa yang baru saja dialaminya. Matanya memandang Fani lekat-lekat dari ujung kaki sampai kepala. Terjawab sudah apa yang selama ini menjadi kegelisahannya. Rupanya kecantikan yang terpancar di wajah Fani berasal dari seperempat kecantikan yang dimiliki wanita ayu yang datang dalam mimpi bawah sadarnya. Mata Dika tertuju pada selendang merah yang melingkar di leher Fani. "Selendang ini pemberian ibuku. Aku sudah selesai beres-beres. Selesai akad nikah nanti kita antar Mbak Wiwit pulang ya. Katanya Mbak Wiwit mau naik kereta aja." Setelah berpamitan pada Makjum dan penduduk sekitar, sedan hitam yang dikemudikan Dika menyusuri jalan setapak penuh kerikil putih. Makjum menangis melepas kepergian mereka, berharap waktu dapat mempertemukan mereka kembali satu saat nanti. Pernikahan Dika dan Fani dilakukan dengan sederhana, hanya bubur merah dan nasi kuning. Karena waktu yang mepet dan mereka harus cepat kembali ke Jakarta untuk mencabut bala balung kukang yang ditanam di rumah keluarga Sastrowardoyo saat ini. Setelah mengantarkan Mbak Wiwit ke stasiun kota, Fani dan Dika langsung menuju ke kota. Selepas maghrib, Dika sudah bersiap dengan cangkul dan kantong plastik besar di tangannya. Fani menunjukkan di mana letak semat tulang kukang ditanam. Kedua pasangan yang sudah menjadi suami istri itu nampak sibuk. Fani menyiramkan air dengan jerigen 5 literan di sekitar tempat tulang kukang yang ditanam. Dari jauh dua pasang mata sedang mengawasi mereka. "Sepertinya kita gagal menghabisi seluruh keturunan Sastrowardoyo." Keturunan terakhir mereka sudah menikah dengan pemuda berkelahiran Mingupon, seperti dalam perjanjian. "Lalu apa rencanamu setelah ini?" "Kita belum bisa menyentuh keturunan terakhir mereka, kecuali kita lenyapkan suaminya. Kita harus cepat sebelum bala balung kukang yang kita tanam balik menyerang kita." Suara jeritan dari kejauhan tiada hentinya saat Dika mulai menggali lubang demi lubang mengambil balung kukang di rumah Sastrowardoyo. "Apa kalian masih belum puas? Sudah mengambil semua kebahagiaan dan keluargaku." "Bajingan!" teriak Satrio, pria tua dengan kumis tipis berkepala pelontos itu saat tahu Fani di belakangnya. "Keluarga Sastrowardoyo yang memulai semua pertengkaran ini." "Bukan keluargaku, tapi sifat iri kalian." "Sepertinya aku harus mengotori tanganku sendiri untuk melenyapkanmu." Satrio mencoba mengambil sesuatu dari dalam saku jaketnya. Tapi sebelum sempat mengeluarkan sesuatu dari dalam jaket, tubuhnya seakan tertahan diam tak bergerak layaknya patung. "Apa sampean lupa bahwa keluarga Sastrowardoyo mempunyai ilmu panutan di getih?" Mata Satrio terbelalak. Wajah bengisnya berubah menjadi ekspresi ketakutan teramat sangat, tatkala badannya sama sekali tidak bisa digerakkan. "Sebagai manusia, aku tak berhak mengambil nyawamu. Tetapi kau telah memaksaku melakukan hal yang tidak pernah kuinginkan. Darah akan keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulut juga pori-porimu.
Fani menunjuk mata Satrio, lalu terus menunjuk letak di mana darah akan keluar dari tubuh pria pelontos itu. Mulut Satrio terkunci rapat, matanya terlihat melotot seakan meminta belas kasihan dari Fani. Darah mulai keluar dari mata Satrio, lalu hidung dan seterusnya. Tak berapa lama tubuh Satrio ambruk ke tanah dengan darah yang semakin banyak menggenang. Sementara Rike sudah kabur, ia sadar Fani yang saat ini bukan lagi gadis yang dulu bisa diancamnya. Sorot mata Fani yang menyiratkan kebencian membuat Rike, ibu satu anak itu lari. Gawainya bergetar, panggilan masuk dari putrinya Luna. Dengan perasaan masih ketakutan, Rike mencoba meraih gawainya sebelum ia sadar mobil yang dikendarainya sudah melaju oleng. Mobilnya menabrak bagian belakang truk yang terparkir di sisi jalan. Wanita itu tewas seketika, tubuhnya hancur terhimpit kemudi mobil. Fani terlihat berbincang dengan seorang gadis di depan gerbang rumah Sastrowardoyo. Aku baru saja membunuh ibumu. Dari awal aku tidak pernah berniat memusuhi keluarga kalian. Tapi mereka memaksaku. Aku tidak ingin membahas masalah ini lagi. Apa yang istimewa dari pemuda biasa di dalam sana? Sehingga kau menolak lamaran keluarga keraton. Luna, apakah benar-benar yakin dengan pertanyaanmu tadi? Pemuda yang aku pilih sebagai suami saat ini adalah keturunan ketujuh dari keluarga Hasan Mubarok. Luna memandang Fani yang berlalu menjauh. Senyuman di bibirnya terlihat menyeringai. Sebelum dia juga berlalu, telinganya masih sempat mendengar jeritan terakhir dari kodam jin yang ditanam di rumah keluarga Sastrowardoyo. Di chapter sebelumnya, akhir kisah Balung Kukang embun di pagi hari belum sepenuhnya hilang. Bu Reni sudah sibuk dengan kegiatan dapur diselingi suara teriakan membangunkan Rere, putri bungsunya. Sementara Pak Amin berjalan keluar rumah dengan secangkir kopi di tangannya. Udara segar pagi menyambutnya tatkala membuka pintu depan. Pak Amin sedikit kesal karena pandangannya ke arah jalan terhalang oleh sedan hitam yang terparkir di depan rumahnya, berjajar rapi dengan Avanza putihnya. Mobil sopo iku parkir sembarangan di rumah orang? Ora izin nang sing duwe omah pisan. Pak Amin meletakkan cangkir berisi kopinya di meja depan. Lalu ia berjalan mengamati sedan hitam di depannya. Matanya sibuk menoleh ke kanan kiri, mencari-cari tetangga untuk mencari tahu pemilik mobil sedan keluaran terbaru itu. Jen, mobil sopo iku? Kok diparkir di sini? Raro le. Jak pagi tadi udah di situ. Tak pikir itu mobil saudara sampean le. Bu, di depan mobil siapa diparkir di rumah kita? Mobil? Yombo pak. Rere menghampiri ibunya di dapur, rambutnya nampak basah karena baru saja keramas. Rere tahu mobil siapa di depan rumah? Enggak. Ibu pakai parfum. Ibu jorok mambu iler ah. Samar-samar hidungnya mendeteksi di mana arah bau parfum yang ia cium berasal. Rere terus menelusuri ke arah bau parfum, langkahnya berhenti di depan kamar kakak sulungnya. Tanpa ragu, Rere membuka pintu kamar Dika. Mata Rere terbelalak saat mengetahui bukan kakaknya yang sedang berada di kamar Dika, melainkan tubuh seorang gadis yang tidur terlelap dengan posisi miring memeluk guling. Cepat-cepat Rere menutup pintu kamar lagi lalu bergegas berlari menuju dapur. Ibu, apa? Rere ini loh teriak-teriak aja. Yang tidur di kamarnya Mas Dika siapa, Bu? Kakakmu udah pulang? Ibu ini loh, yang tidur di kamar bukan Mas Dika tapi perempuan. Bu Reni dan Pak Amin saling lempar pandangan seakan salah satu dari mereka mengetahui sesuatu. Pak Amin hanya mengangkat bahu, tanda tidak tahu apa-apa. Bu Reni lekas mematikan kompor lalu menuju ke kamar Dika, diikuti Pak Amin dan Rere di belakang mereka. Dengan pelan, Bu Reni membuka sedikit pintu kamar. Pak Amin yang juga penasaran, mendongakkan kepalanya di atas kepala Bu Reni. Sementara Rere membungkuk di bawah ibu dan bapaknya. Mata mereka memperhatikan Fani yang tertidur dengan pulas di kamar Dika. Pikiran mereka berimajinasi sendiri-sendiri. Pak Amin amat gelisah. Tangannya mengepal erat karena geram membayangkan Dika yang sedang membuat masalah baginya. Seperti tiada habisnya. Masalah yang kemarin baru selesai sekarang ditambah membawa pulang anak orang. Rere yang heran dengan apa yang terjadi di rumahnya mulai berpikir macam-macam. Gadis yang baru menginjak SMP ini berpikir kakak sulungnya membawa lari istri orang. Bahkan dalam pikirannya, Dika kakaknya sedang kiboy lari. Sementara Bu Reni tampak bersikap tenang, pasti ada alasannya Dika membawa anak gadis pulang ke rumahnya. Pak, coba cari Dika di rumah Abah Sufyan, kata Bu Reni kepada Pak Amin yang dari tadi ngelantur tidak karuan karena ulah anak pertamanya. Pak Amin bergegas keluar rumah hanya dengan baju dalam berwarna putih dan sarung yang melilit bawahnya.
Opo neh? Salin sik. Masa penampilan begitu mau keluar? Lah bebas. Jawab Pak Amin dengan langkah tergopoh segera menuju rumah Abah Sufyan, tempat di mana Dika bekerja sebagai driver di armada truk Abah Sufyan. Fani terbangun dari tidur panjangnya, lalu duduk dengan mata terpejam masih memeluk guling. Lalu berbaring lagi, duduk lagi, berbaring lagi. Tiba-tiba matanya terbuka lebar saat terasa kasur dan guling yang begitu asing baginya. Ia tersadar kalau sedang berada di rumah keluarga Dika. Pikirannya menjadi kacau saat tahu di gawainya sudah pukul 11 siang. Bagaimana bisa ia tidur selama itu di rumah orang? Fani mulai mengutuki dirinya sendiri dengan sebutan, Fani bodoh, Fani bodoh. Ia sudah berdiri di depan pintu, tapi tangannya ragu untuk membuka. Sungkan bercampur malu. Pintu dibukanya dengan pelan setelah ia memantapkan hatinya. Wajah Bu Reni terlihat tersenyum ramah kepadanya saat ia keluar dari kamar. Bu Reni menghampiri Fani yang baru saja keluar kamar. Tak lupa Fani mencium punggung tangan Bu Reni. Setelah mandi, Fani sarapan yang telah disediakan seadanya di meja. Fani dan Bu Reni terlihat berbicara serius. Di kediaman Abah Sufyan nampak Pak Amin mondar-mandir gelisah menunggu Dika yang katanya sedang mengantar buah pepaya ke Surabaya. Ono apa tuh Jani? Kok kelihatan bingung gitu? Dika henti-hentinya memberi masalah pada aku. Tunggu saja di rumah, Dika pasti pulang. Tidak akan kemana-mana kok. Abah Sufyan sudah menganggap Dika sebagai anak emasnya. Di antara puluhan sopirnya, hanya Dika yang selalu tepat waktu. Karena itulah Abah sering meminta Dika memuat bahan yang rentan agar sampai di tujuan masih segar. Bahkan Abah Sufyan ingin Dika menikah dengan Bella, putri satu-satunya. Pak Amin dengan perasaan masih dongkol tanpa mengucap salam dulu langsung memasuki rumah. Dan lihat istri dan gadis yang belum dikenalnya sedang berbicara serius. Salam dhisik toh Pak, kalau masuk rumah itu. Duh, nama kamu siapa? Fani. Terus kok bisa sampai ke situ itu gimana? Apa anak bapak Dika melakukan sesuatu sama kamu? Belum sempat Fani menjawab pertanyaan, Pak Amin sudah bertanya lagi. Sudah berapa bulan kandungan kamu saat ini? Maafkan anak bapak Yundo. Dia terlalu liar karena pergaulan di luar sana. Bapak iki piye toh sih? Kok takon ndak sopan sama sekali? Saya kesini atas kemauan saya sendiri, Pak. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Fani Sastrowardoyo. Dulu sebelum Pak Tholib meninggal, beliau bekerja pada keluarga kami. Nampak Pak Amin manggut-manggut mendengar cerita Fani. Sastrowardoyo adalah keluarga yang kaya yang mempunyai bisnis di bidang transportasi dan produksi kain yang ia dengar dari Pak Tholib dulu. Mata Fani nampak berkaca-kaca, lalu mulai berlinang air mata saat menceritakan kematian keluarga terakhirnya yang meninggal karena kecelakaan. Pak Amin memandang penuh iba dan terharu atas apa yang dialami gadis belia di depannya saat ini. Sedangkan Bu Reni segera memeluk Fani erat. Air matanya pun tak sanggup pula ia tahan lagi demi mendengar cerita yang dituturkan Fani. Assalamualaikum. Terdengar suara Rere dari depan mengucap salam sebelum masuk ke rumah sepulang sekolah. Rere yang mengenakan seragam biru putih heran melihat ibunya memeluk perempuan yang tidur di kamar kakaknya tadi. Dipandanginya wajah Fani lekat-lekat. Fani tersenyum ketika melihat Rere yang baru pulang sekolah dengan tas di punggungnya. Wajah Fani membuat Rere diam sebentar memperhatikan Fani. Bola mata hitam, sedikit sipit dengan bulu mata melengkung, sedikit ke atas alis hitam yang panjang. Hidung mancung serta bibir tipis yang ada di bawah wajah Fani membuat mata Rere berbinar-binar. Setelah mencium tangan ibu dan bapaknya juga Fani, rasa penasaran membuatnya tak melepaskan pandangan dari wajah Fani. Fani tersenyum membuat lesung di kedua pipinya muncul kembali. Secara tiba-tiba Rere memegangi kedua pipi Fani. Dari sekedar pegang pipi Fani berubah menjadi cubitan gemas. Rere lalu menarik ke kanan dan ke kiri pipi Fani. Perbuatan Rere membuat Fani syok bercampur kaget. Pasalnya baru pertama kali ini ada yang berani melakukan hal yang belum pernah orang lain lakukan padanya. Pak Amin dan Bu Reni pun tak kalah kaget dengan kelakuan putri bungsunya. Secara serentak mereka menyentak tangan Rere. Ayo ke pasar, Pak. Lapo bukannya wingi wis blonjo. Anakmu Dika kate rapi. Pak Amin kemudian masuk ke kamar memanggil istrinya dan menyerahkan kartu ATM ke Bu Reni. Bu Reni tampak bahagia, baru pertama kali ini suaminya menyerahkan kartu ATM bukan duit cash.
Selepas maghrib, truk yang dikemudikan Dika berjalan pelan memasuki jalanan kampung padat penduduk itu. Lalu parkir di sebelah kiri bahu jalan. Nampak Dika keluar dari dalam truk. Dika baru saja selesai mengantarkan muatannya ke Surabaya. Dika sengaja memaksa Abah Sufyan untuk memberinya muatan di malam hari, karena ia ingin mahar dan mas kawinnya nanti dari keringatnya sendiri. Assalamualaikum. Ucap salam Dika dibalas serentak oleh kerabat dan saudara-saudara dekatnya. Kepulangannya disambut senyuman para saudara dekatnya. Dika merasa heran dengan keadaan rumah yang tiba-tiba ramai. Matanya sibuk mencari Fani, rasa khawatirnya sirna setelah melihat Fani tengah memangku Yasmin keponakannya, bercanda bersama Rere dan Citra, istri Diki, adiknya yang sudah menikah duluan. Fani tersenyum manis saat tahu Dika sudah kembali. Pak Amin yang mengetahui Dika sudah pulang segera memanggil anak sulungnya ini agar masuk ke dalam kamar. Disusul Bu Reni yang ikutan masuk. Di hadapan kedua orang tuanya, Dika mengutarakan niatnya bahwa ia sungguh-sungguh akan menikahi Fani malam ini. Dika juga meminta pernikahannya digelar dengan cepat dan sederhana saja karena waktu yang mendesak. Esok pagi dia dan Fani akan menuju Jakarta. Yang ditunggu akhirnya tiba. Pak Mudin sudah datang. Nampak juga Pak Lurah sedang berbincang dengan Pak Amin dan Abah Sufyan. Dihadiri kerabat dekat dan para tetangga sekitar, serta Haji Ibnu yang rela datang dari luar kota bersama keluarganya untuk menjadi wali Fani. Dika sudah duduk bersila di depan meja menjabat tangan penghulu di depannya. Saya terima nikah dan kawinnya Fani Sastrowardoyo binti Yusuf dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp25.500 dibayar tunai. Semua yang ada dalam ruangan itu menyambut dengan suara teriakan sah atas ijab kabul Dika. Tangis haru Bu Reni saat memeluk putra sulungnya karena bahagia. Esok paginya, Dika sudah memanaskan mesin sedan hitamnya. Sementara Fani sedang bercengkerama dengan keluarga barunya saat ini. Bu Reni memeluk Fani seperti anak kandungnya sendiri. Kemudian ia meminta Fani dan Dika untuk menetap di rumah sederhana mereka yang disambut bahagia oleh Fani. Tak lupa Bu Reni memberikan cincin emas kepada Fani sebagai cindera mata. Sekian. Dan terima kasih buat Isepia yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Jangan lupa nantikan konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.